lembaga ini atas nama pimpinan dan teman-teman anggota lainnya menerima teman-teman semua, saudaraku semua untuk hadir di ruangan rakyat. Perkenalkan, saya Ibu Ana Wahabuddin, biasa disapa dengan Ibu An. Saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Flores Timur, Alor dan Rembang. Saya persilakan teman di samping kanan saya bisa memperkenalkan diri. Selamat sore semuanya. Sore. Nama saya Yohanes Sulman, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Baca 4, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur. Terima kasih, saya kembalikan. Kita lanjut ke sebelah kiri. Pak Stef silakan. Oh ya, pimpinan Ibu Lili silakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kita bisa bertemu pada sore hari ini. Perkenalkan saya, nama lengkap Yuda Elizabeth Adu, keseharian biasa disapa dengan Lili dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, di samping kiri saya ini Bapak Hiro Nimus Banapanu, juga dari PDI Perjuangan. Izin komentasi. Dapil TTU Biru Malaka. Baik, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa bertemu dalam kesempatan ini. Dan sekarang saya mempersilakan koordinator untuk menyampaikan apa saja yang mau disampaikan ke kami sebagai wakil rakyat Nusa Tenggara Timur. Kepada koordinatornya saya persilakan. Silakan. Perkenalkan nama dan semua. Silakan Kak. Izin saya yang satu pas. Silakan Kak. Cek. Jadi baik, sebelumnya selamat sore untuk Bapak Ibu Dewan perwakilan daripada kami yang hadir hari ini. Perkenalkan, saya Andi Sanjaya selaku koordinator umum dalam fraksi masa ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah menerima kami hari ini. Dan yang kedua, perlu saya sampaikan juga bahwa hari ini kami cukup kecewa dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini di mana kami datang di rumah kami hari ini untuk bertemu dengan Bapak Ibu dalam menyampaikan aspirasi yang dimana saudara kami atau kakak kami Novergo dan juga Ambiklo yang dibunuh dengan keji. Kami sangat kecewa sekali ketika Bapak Ibu sebelumnya mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak Ibu datang menemui kami sebagai rakyat untuk memilih Bapak Ibu. Tapi hari ini kami meminta Bapak Ibu untuk bertemu dengan kami di luar. Tapi Bapak Ibu juga tidak ingin bertemu kami di luar. Kami sudah masak dulu hari ini. Kita perlu kami sampaikan sikap kecewa kami terhadap Bapak Ibu. Dan yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa saudara kami ini dibunuh. Lantas sebagai perwakilan daripada rakyat, di mana sikap daripada Bapak dan juga Ibu dalam melihat kasus saudara kami ini. Itu yang perlu kita sampaikan, sehingga jangan Bapak Ibu sebagai perwakilan daripada rakyat jangan hanya duduk-duduk saja begitu. Jangan hanya duduk. Di mana sekian banyak ya DPR hari ini, apa yang kalian berikan kepada rakyat hari ini? Rakyat tidak berdaulat, tidak ada kesejahteraan daripada rakyat. Tidak ada. Rakyat hari ini bahkan banyak yang ditindas, diintimidasi, bahkan dibunuh. Tapi apa? Bapak Ibu hanya berdiam diri, duduk.
Itu yang perlu kita sampaikan, Bapak Ibu. Jadi tolong jangan hanya berdiam diri duduk lalu akan kerja dan pulang. Persoalan rakyat tidak pernah dilihat. Sudah berapa tahun berjalannya Bapak dan Ibu berada di gedung ini sebagai perwakilan daripada rakyat. Apa yang Bapak Ibu berikan terhadap rakyat? Boleh dikatakan atau boleh disebut sejauh mana Bapak dan Ibu saat ini bekerja sebagai rakyat, perwakilan daripada rakyat? Apa yang kalian berikan kepada rakyat hari ini? Jadi mungkin sedikit saja penyampaian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh kakak saya dari PGS. Terima kasih. Shalom. Selamat Natal. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya tertarik sekali tadi Ibu Wakil Ketua Komisi 1 mengatakan selamat datang di rumah rakyat. Manis sekali, manis. Kalau bisa kita dikasih minum dulu. Kita bisa dikasih minum dulu nggak sih? Oke, terima kasih. Saya mendengar sambutan selamat datang di rumah kita. Saya terharu, Ibu, manis sekali. Lebih manis dari bunga-bunga. Tapi untuk kita bisa masuk ke sini, ceritanya lain. Ceritanya lain. Pertanyaan saya begini, kenapa kita harus membiarkan ada yang suka? Kenapa? Kenapa kita harus membiarkan ada kios? Kenapa? Padahal kalau kita disambung, tidak harus ada yang suka, tidak harus ada kios. Setuju teman-teman? Setuju. Tidak harus ada kios, tidak harus ada kekacauan di luar sana. Kalau kita bisa disambung dengan manis seperti tadi Ibu Wakil Ketua, selamat datang di rumah kita. Tidak perlu ada tidak perlu ada kios, ada kerusuhan di kota. Saya kira itu. Jadi wajar saya kira ada kecelakaan yang tadi disampaikan oleh teman saya dari Nusantara. Yang kedua, izin itu kedua wakil kedua beberapa Komisi 1 yang terhormat. Ibu dan bapak-bapak representasi ETP bukan? Bisa dijawab dulu. Bisa dijawab dulu. Ibu dan bapak-bapak representasi ETP kan? Kalau bicara representasi ETP tadi itu kita bicara dapil ya, dapil 1 untuk RI dan dapil 2 untuk kami provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di 8 dapil 1 sampai dengan dapil yang ke-8. Itu jawaban politis. Kita sepakat itu jawaban politis ya. Ini adalah jumlah DPR provinsi. Artinya bahwa ibu yang terhormat. Ibu-ibu dan bapak adalah representasi ETP. Penyandang harga diri ETP. Itu sama sekali. Salah yang menyatakan ada 2 orang ibu-ibu bapak-bapak punya anak mati. Ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu. Tolong jawab dulu. Ibu-ibu tahu, dengar. Bapak-bapak tahu, dengar. Ada ibu-ibu punya anak 2 orang mati tidak tahu. Pak, nama siapa kan belum berkenan? Saya boleh izin. Ya, namanya siapa kan? Tadi Krisiatoi Obi, saya namanya Krisiatoi Obi. baik, Pak Idris, ya. Jadi kita tidak sedang melakukan dialog ya. Ada tolong sampaikan saja apa yang mau disampaikan. Sebentar baru ada dialog. Silakan menyampaikan itu. Kalau soal berita tentang ini sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur yang melek dengan berita baik media mainstreaming maupun media elektronik kami sudah tahu. Silakan lanjut. Oke, saya lanjut. Tapi biasanya begitu. Nanti maju-maju dialognya tidak ada. Jadi tolong. Lanjut dulu. Pertanyaan saya, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak belum perlu dibacakan itu? Kan itu kekecewaan itu beberapa kita ada di sini hari ini. Kenapa tidak boleh kita dialog? Di awal saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak ini kan representasi ETP, penyandang harga diri ETP, yang mati bukan anak anjing. Ibu-ibu, bapak-bapak
menghasilkan anjing yang mati saja orang peduli. Kenapa ada 2 orang anak manusia yang mati? Kami tidak merasakan ada keturunannya yang berarti dari ibu bapak itu. Dan tadi saya tanya dari mana, supaya kami secara emosional itu saya kenal. Oh, ini dari daerah sana, ini dari daerah sana. Mungkin kami juga bagian dari pemilik bapak-bapak ibu itu. Itu maksud saya. Jadi kami hadir di sini. Kita mau teman ada nama sini. 2 menit. Kami ingin menyampaikan ini ke ibu-ibu bapak-bapak di sini. Kita bersama-sama memperjuangkan tidak ada keadilan ini untuk 2 orang anak manusia, ibu-ibu dan bapak-bapak anak dibunuh secara sadis. Kami mengharapkan ada semacam sikap pernyataan bahwa bapak-bapak ibu-ibu ini menyesal kenapa perbuatan yang begitu sadis, begitu kecil itu dilakukan oleh oknum aparat yang mana daripada oknum aparat itu kita mengharapkan keadilan dan perlindungan, kan begitu. Ada sebuah sikap penyesalan, ada sebuah sikap yang menyayangkan peristiwa ini terjadi. Itu yang kami harapkan. Tidak banyak. Misalnya seperti tadi di sini saya sopan. Jadi mungkin itu secara garis besar. Saya juga harus dari teman-teman yang mau bicara. Terima kasih. Ada lagi kan? Kalau ada lagi kita berikan 1 orang lagi ya, di 3 orang yang bisa menyampaikan inspirasi. Silakan. Kalau ada lagi, kalau tidak lagi saya menyerahkan mic ini kepada teman-teman dewan. Sudah? Oke? Oh masih ada. Silakan. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Oke. Baik, selamat sore untuk kita semua. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salve, wabarakatuh. salam, Salam. salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan yang di depan dan juga saudara-saudara saya seperjuangan setanah air. Pada hari ini kita semua telah masuk ke dalam ruangan DPRD. Terima kasih juga kepada Bapak anggota Dewan yang sudah menerima kami walaupun ya sebelumnya kita sudah basah kuyup ya. Hari ini saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu Dewan yang sudah disampaikan juga oleh saudara saya, koordinator BEM Nusantara dan juga kakak saya dari BGS. Apa saja yang sudah dilakukan Bapak Ibu Dewan? Selama menerima berita ini, apa saja yang sudah dilakukan? Komisi 1 itu bertugas untuk keamanan politik dan pemerintahan. Ini yang membunuh oknum Bapak Ibu, bukan sipil. Ini oknum sebanyak 6 orang. Dan 2 orang korban ini itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu dipilih dari berbagai suara rakyat Nusa Tenggara Timur. Masa Bapak Ibu tidak ada perhatian sama sekali? Tolonglah berikan atensi kepada kita semua. Saya juga menghargai Bapak Ibu tugasnya bukan hanya ini saja, masih banyak mengurus hal lain. Tapi tolonglah, ini sudah jadi atensi publik yang sangat tinggi. Masa tidak ada perhatian dari Bapak Ibu sekalian? Saya berhak berbicara di sini sesuai pasal 28 ayat 3. Hak berbicara bagi warga negara Indonesia. Setelah ini apakah Bapak Ibu membuat tindakan? Tolong jelaskan setelah ini. Dan pertanyaan saya hanya satu. Apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu mengenai masalah ini? Saya yang berbicara 1 menit. Terima kasih. Selamat. Baik, terima kasih kepada 3 orang jubirnya dari aliansi ini yang telah menyampaikan unek-unek teman-teman terkait keadilan untuk saudara kita orangnya Novel dan Mitra. Teman-teman perlu mengetahui sebagai anggota DPD, sebagai wakil rakyat, yang pertama kami sudah menerima teman-teman di ruang ini. Yang kedua, kami tentunya sudah tahu informasi apa yang sudah DPD lakukan terkait dengan persoalan. Mari kita bergerak, kita lihat secara bersama, kita dengar secara bersama. Teman-teman anggota akan menyampaikan seperti apa yang sudah dilakukan lembaga ini terhadap persoalan. Mari kita lihat, mari kita dengar, dan kita menyaksikan kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman DPD lewat baik melalui pimpinan dan juga anggota DPD. Saya persilakan teman-teman untuk bisa merespon balik dari Pak Hiro dulu, silakan untuk bisa merespon balik
apa yang teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita sampaikan terkait dengan peristiwa yang anak kita Novego dan Miklon yang sudah rasakan, yang peristiwa yang ada di Jakarta ya. Silakan Pak Hiro. Oh ya, sebelum Pak Hiro ini saya pikir kalau pada saat teman-teman DPR bicara, kita semua bisa mendengar. Jangan saling ini, karena teman-teman bicara tadi kami mendengar. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kita semua. Tidak mengurangi rasa hormat dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Saya langsung saja. Nama saya tadi sudah diperkenalkan. Hierolymus Felix Manapadu dari DPR TT7 PPU Melaka. Bapak Ibu sekalian, sejak peristiwa itu terjadi dan seketika itu juga siar dunia menangkap tentang bagaimana kejadian di Republik kita ini. Dan kan Komisi 1 anda dilihat oleh berbagai pihak dan tentu proksi kami, saya di Komisi 1 sebagai sekretaris Komisi 1. Di negara kita ini adalah negara hukum. Menangkap berita ini, tugas kami diminta atau tidak diminta. Kami berkoordinasi di dalam Komisi 1 dan sebagai hierarki bahwa kami komisi itu adalah anak kelengkapan DPRD. Tetapi menangkap berita ini langsung kami koordinasi dengan Ibu Ketua DPRD yang membawahi langsung Komisi 1 ini. Kami Komisi 1 sebagai sekretaris dan pimpinan yang lain, kami menyampaikan kepada Ibu Ketua bahwa walaupun secara sistem ini akan melebihi sebuah mekanisme, karena ini terjadi akan proses sebagai hukum. Tetapi komunikasi antar pimpinan secara hierarki, baik pimpinan itu akan menyampaikan kepada pihak kepolisian yang mitra dengan Kapolda, kejaksaan, pengadilan. Ini tidak mungkin kita ini dari DPR itu untuk membela secara fisik, karena kalau secara fisik kedua saudara kita ini sudah meninggal. Oleh karena itu sebagai pimpinan bahwa komisi kita ini kan bersuara bahwa ini harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini tanpa pandang bulu. Karena ini soal manusia, kita sepakat. Tadi saudara-saudara menyatakan pohon kayu saja, babi saja itu manusia punya diri, apalagi ini manusia. Oleh karena itu, walaupun teman-teman Komisi 1 pimpinan yang lain dan situasi dan kondisi sesuai dengan teman-teman datang semua di sini, DPR ada agenda lain, saya di Komisi 1 ini Dewan STF yang dari Subang. Kami mohon maaf kalau tidak semuanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita pasti sepakat bahwa tindakan ini tidak dibenarkan sebagai manusia yang bertentangan dengan aturan hukum. Tapi kita juga harus berjiwa besar menyerahkan kepada penegak hukum untuk mengadilinya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Tidak ada main-main. Dan ini adalah tindakan kita secara hierarki, baik nanti kami lembaga DPR ini juga nanti komisi menyampaikan ini, forum ini juga ini lintas komisi menyampaikan kepada pimpinan untuk juga diperhatikan secara serius. Apapun rekomendasi-rekomendasi dari pimpinan DPRD, tapi akan bermuara seluruh rekomendasi kita dari pihak mana saja, dan itu akan dituntaskan di lembaga peradilan hukum. Dan pada prinsipnya tindakan ini
secara kasat mata kita bahwa ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, dalam proses itu untuk bagaimana tindakan itu yang tidak dibenarkan dan ada pihak yang melakukan dan sementara ini kan diamankan oleh pelaku itu, maka itu dia berasal dari institusi kepolisian. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu salah, tidak ada siapa presiden pun tidak bisa melindungi. Dia harus dihukum sesuai dengan perbuatan berdasarkan aturan. Terima kasih banyak teman-teman. Sebagai pribadi, kita turut berduka dengan masing-masing cara kita. Tetapi untuk tindakan ini, selain kita serahkan kepada hukum, kita sebagai DPRD juga akan menyampaikan ini kepada pimpinan DPR supaya bisa memberi sebuah rekomendasi sesuai dengan pertimbangan daripada DPRD. Ini dari saya dan saya kembalikan kepada teman yang lain. Baik, Ibu Lili, silakan mau disampaikan. Ya baik, terima kasih. Kami berduka untuk saudara anak kita Dr. Sipro. Tentunya kami juga berharap bahwa yang melakukan tindakan ini mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang telah dibuat. Kita berharap bahwa kita menunggu karena sekarang prosesnya sedang dalam penyelidikan. Kita dari jauh bukan berarti kami tidak peduli. Kami tetap memantau perkembangan yang ada yang terjadi. Kami pantau, kami juga punya teman, punya sahabat, punya saudara yang di Jakarta. Kita memantau, hanya memang mungkin kami tidak punya kemampuan untuk menggalang teman-teman seperti yang dilakukan teman-teman di sini. Tetapi yang kami lakukan bahwa memantau informasi yang ada di Jakarta yang sekarang dalam proses penyelidikan, kita mendukung proses penyelidikan yang dilakukan sehingga pelaku-pelakunya tertangkap dan mendapatkan hukuman. Kalau bisa seberat-beratnya, karena membunuh orang itu kan tidak baik. Kita berharap bahwa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena orang dalam melakukan tugasnya tetapi dibunuh. Karena sedang dalam melakukan tugas yang dilakukan, apa saja yang dilakukan, tapi kita juga berharap bahwa yang dilakukan ini mendapatkan hukum yang setimpal sesuai dengan apa yang dibuat. Itu yang bisa kami lakukan. Tadi kami juga meminta maaf, mungkin ada yang hujan-hujan, tetapi kami hari ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Kami ada melakukan paripurna yang terakhir tadi ketika itu. Kemudian tadi kalau mengatakan bahwa kami lintas komisi, bukan hanya komisi 1, ini ada pimpinan komisi 1, kami di komisi 5, Iwan di komisi 4, Bapak di komisi 3. Kami banyak juga yang teman-teman berada di luar daerah. Kemarin ada kegiatan mereka masing-masing punya kegiatan, jadi yang masih ada tadi setelah paripurna ya kami tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap bapak-bapak, sahabat-sahabat, adik-adik, saudara kita yang hadir bersama di sini. Jadi itu dari saya, maaf saya kembali. Baik, Ibu Lili, saya lanjut ke Pak Ansum. Silakan. Geser kursi, Mas. Baik, terima kasih pimpinan rapat dan semoga teman-teman anggota, saudara-saudariku yang saya kasihi, yang pertama, secara pribadi mengutuk keras atas tindakan, atas perilaku, tentu sadar tidak sadar yang dibuat oleh aparat keamanan. Hanya begitu. Apa benar di sana? Ini kita juga hanya dengar dari jauh. Kalau benar adanya ini dibuat oleh penegak hukum, dalam hal ini polisi, maka kita semua, termasuk saya, mengutuk keras perilaku yang dibuat oleh oknum. Tentu ini berdasarkan kemanusiaan. Itu dulu pertama, ini kita sepakat. Nah, kalau berdasarkan kemanusiaan kita sepakat ini adalah perilaku penyimpangan yang dibuat oleh oknum, saya kira hukum yang akan menyelesaikan masalah ini. Apapun hebatnya kita juga nanti demo atau tuntutan,
kita akan dijawab oleh jawaban-jawaban hukum. Yang kedua, karena ini sifatnya kasuistik yang dilakukan oleh oknum, maka kita semua panglima kita adalah hukum. Tapi tugas kami sebagai anggota DPR mewakili aspirasi Bapak Ibu, tentu secara internal nanti laporan resmi dari Komisi 1 akan diteruskan ke pimpinan. Nanti di sana akan disampaikan persoalan-persoalan yang menurut Bapak Ibu sampaikan ke kami. Ya mungkin kita ini semua ikuti media, ikuti berita TV, tapi kadang-kadang sekarang ini lebih cepat penyelesaian masalah lewat media daripada hukum. Ini juga terbalik. Nah, oleh karena itu kami secara institusi, secara kelembagaan tidak buru-buru mengatakan si A salah, si B salah. Karena di atas segalanya tadi pembukaan saya soal kemanusiaan. Tapi soal hukum ini kita juga masih gelap. Karena ini masih gelap, kita hanya bisa mendengar lalu menyampaikan ke lembaga DPR secara resmi. Nanti sikap lembaga itu akan mewakili kita semua ini untuk diteruskan, apa ke Kapolda, apa ke Kapolri. Itu soal mekanisme di dewan. Tapi bahwa secara kasat mata kita sadar ini penyimpangan perilaku yang memang tidak bisa diterima. Nah, oleh karena itu tentu secara kelembagaan kami ini mewakili lembaga menghargai, menghormati Bapak Mama ini hadir di lembaga ini untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang memang secara kasat mata saya jelaskan penyimpangan yang dibuat oleh oknum. Maka kita rame-rame untuk nanti dicatat, ditulis, dibuat dalam koresponden politik yang bisa menjerat pihak yang menurut kacamata kita dan menyimpang. Apakah penyimpangan itu betul tidak nanti? Saya kira kami tidak bisa mendahului keputusan hukum. Tapi hak kita semua secara kemanusiaan, ayo kita rame-rame mengutuk para pelaku ini. Oleh karena itu Bapak Mama, tentu forum kami di DPR atau Komisi 1 ini tidak bisa memberikan poin-poin yang justice si A salah, si B salah. Tapi tadi saya katakan secara kemanusiaan itu tidak benar. Tapi untuk mengatakan secara hukum, kami forum politik, lembaga politik, jadi tidak bisa mengatakan si A atau si B yang benar. Oleh karena itu, yang penting kami lembaga secara kedewanan ini sudah salur. Sudah Bapak Mama sampaikan, itu etikanya, itu normalnya. Dan kami dengan senang hati menerima semua pikiran-pikiran dari Bapak Mama yang tadi sudah disampaikan oleh 3 penyanyi. Pimpinan mungkin itu saja saya kembalikan, terima kasih. Baik Pak Hans, terima kasih banyak. Kita masuk kepada Pak Sep ya, Pesongeligi, fraksi Gerindra Dapil Sumbanaya, silakan. Terima kasih Pin. Pertama-tama tentu saya turut berada bersama dengan program kita yang berupaya kedua kasus kita yang SFT yang mungkin mereka dari yang kejadian ada di seberang. Sekali lagi memang kelihatannya kalau tadi teman-teman termasuk tadi seperti kami dari DPR seperti tidak tapi Ustaz Chandra dari Pak Kapolsek ya, Kapolsek ini tadi apa aja ya? Setelah kita 2 paripurna saya langsung respon karena ini tugas komisi. Saya bisa kami dari presiden di atas langsung respon untuk mediasi. Jadi tidak ada sedikit pun ya, kami mengingatkan saudara yang datang untuk menyampaikan apa saya mencari menyuarakan keyakinan untuk bersama-sama kita.
untuk berjuang keadilan bagi saudara kita ini yang mungkin yang bagaimana yang dialami oleh keluarga begitu apa saya dan kita rasa terpukul berkaitan dengan ini. Selain Komisi 1 saya hanya mengucapkan bagaimana keluarga yang diberi waktu 3 tadi suara itu. Selain Komisi 1 saya hanya Komisi 1 meminta lembaga yang terhormat untuk mengeluarkan surat berdasarkan aspirasi yang masuk untuk menegakkan keadilan hukum. Karena kita ada forum for KPU di sini. Kita minta Bapak Kapolda juga sini untuk sama-sama kita menegakkan hukum. Sungguh seperti apa disampaikan oleh sahabat saya tadi, ini masalah hukum kami juga lembaga yang terhormatnya lembaga politik, tapi ada institusi yang berdiri untuk menegakkan hukum di bangsa kita. Cuma saja saya katakan Republik ini dalam kaitan dengan penyempurnaan institusi, sehingga kalau di TikTok, di Facebook ada bahasa no viral, no justice, no viral, no case. Apa yang dilakukan teman-teman kalian pegiat-pegiat sosial untuk menuntut keadilan? Kami juga sebelum ada di sini, masa muda saya juga ada di saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Saya selalu ada di tempat yang berpihak terhadap saudara yang terupdate dan teringat-ingat, baik itu layanan pemerintah maupun keadilan itu sendiri. Sehingga lihat kesempatan ini sekali lagi saya katakan mengajak teman-teman, ini sungguh serius dan sudah dilakukan apa saja sementara diproses. Namun selaku representatif warga NTT, kita sama-sama menyuarakan bersama dengan teman sebab kita adalah wakil mereka. Jadi kalau mereka hadir di sini, ini rumah mereka seperti dikatakan oleh itu. Sudah selayaknya kita ada bersama-sama dan mereka, tetapi sesuai dengan mekanisme proses yang ada. Kita tidak mau apa selain melawan hukum itu sendiri. Khusus saya mungkin dewan saya mungkin lebih banyak ke perkampungan, tetapi saya ikuti kasus ini. Tetapi sejauh ini saya tidak sangka kalau di sini teman-teman ada ikut memperjuangkan. Adik-adik saya di keluarga, di teman-teman yang mungkin berkumpul di Pulau Bangora. Kemarin kebetulan di Sub NTT dari Jakarta bersama-sama dengan keluarga diaspora seluruh Indonesia di sini ada bersama. Dan teman-teman yang ada di Tangerang, di Jakarta juga mereka itu adik-adik itu turut menyuarakan. Mereka saya dapat cerita dari keluarga di Tangerang juga berkaitan dengan kejadian ini, adik saya situ. Sehingga berkaitan dengan ini saya hanya katakan begini, kami tidak punya kewenangan, tapi kami bisa mengeluarkan surat. Sehingga apa yang saya sampaikan, saya mungkin minta Pak pimpinan dan Ibu kita sampaikan kepada pimpinan bila perlu kita pelajari lebih jauh ini sehingga bagaimana bahasa yang baik ya untuk disampaikan kepada pimpinan sehingga mengeluarkan surat atas nama lembaga yang terhormat kepada Forkopindo yang ada di sini. Forkopindo. Terima kasih. Jadi yang saja kembali. Terima kasih. Mungkin tadi ada satu. Minta maaf atas nama lembaga yang terhormat. Tadi waktu ada datang setiap saat itu melayani dengan atas.